Oke, kita masuk di materi yang hitung-hitung teori. Yang paling akhir adalah tentang VLSM. Jadi VLSM itu sebenarnya, saya review dulu lah IP address kemarin ada berapa kelas? Ayo yang pintar jawabnya. Kalau pintar jawabnya, bang pulang. IP kelas? Ini udah IP kelas C. Moro-moro C. Kamu belajar alfabet dari huruf apa? Kok tiba-tiba C? Dari kelas A. Kelas A itu berapa sampai berapa? 1 sampai 2. 1 sampai 28. 1 sampai? Itu maksud saya, Bu. 1 sampai? 126. Oke, kelas B? 128 tambah 191. Oke, yang nggak ada angka berapa? 127. 127 kemana? 191. Local host atau IP loop? Loop. 127 Loop apa? Loop. Loop? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Lupa, Bu. Ya ampun. Sebentar, saya ingin menampilkan wajah saya. Apakah kelihatan ya di kalian ya? Jelas. Bentar. Oh jelas Bu, jelas. Nah, Ya Allah. Jelas. bentar, sabar. Ya Allah, Elsa. Saya ingin menunjukkan apakah wajah saya kelihatan. Yang nggak ada tadi IP berapa? Kepala saya terlalu dekat. Oke, IP kelas berapa? IP kelas berapa? IP berapa? 127. 127 itu kemana IP-nya? Host sama ke Ross. Yes, oke, local host. Oke. Nah, ada 192 sampai 223, kelas C, kelas D, kelas E. Yang biasa kita gunakan kelas Bu. Kelas B. Kelas B, Bu. A sampai kelas E. kelas C. Kelas D. Apa ini? Tiba-tiba suaranya kenceng. C. Kelas D sama kelas E nggak dipakai, kenapa? Karena digunakan untuk Uji coba. iya, pinter. Oh iya. Anarkis. Nah, Bisa oke. ditalan nih loh. Lanjut. Nah, masih ingat ya tentang ini? Network address digunakan untuk kan biasanya kan ada tiga staff gitu ya, atas, tengah, paling bawah. IP paling atas digunakan untuk IP paling atas disebut sebagai Network. Oh, apa ya, lupa. nggak ada yang ingat? Apakah otak kalian masih nge-freeze? Masih tertinggal? Refresh-nya masih nyala ya. Kenapa? Otaknya cuma isi nastar, Bu. Otaknya cuma isinya cuma nastar otaknya. Kacang Bu. Jujur. Yang penting kan jujur. Apa? Yang paling atas dinamakan sebagai network address. Yang paling bawah dinamakan sebagai Address. broadcast atau host. Host address. Broadcast address. Di antara network dan broadcast ketemulah Host address. host address. Duh, katanya kalian generasi pintar, tapi kok nggak bisa jawab. Lanjut tentang subnet mas review. Kan biasanya. Pintarnya kadang-kadang, Bu. Biasanya. Kadang-kadang. Oke, subnet mas review digunakan untuk mengidentifikasi mana yang untuk node network, mana yang untuk host. Kalau network binernya, binernya satu. Kalau untuk host binernya nol. Oke, masih ingat ya? Harusnya masih ingat. Cuman ternyata ini ada problem ya ketika kemarin kita subnet. Nah, kemarin kan ada problemnya adalah subnetting itu dia membagi dari single network ya. Dari single network ini dia akan dibagi menjadi sama rata, sama seperti misalnya kalian punya pizza itu kalian bagi secara sama rata gitu ya. Itu adalah istilahnya subnetting. Nah,
Di dalam subnetting ini digunakan memang dari single network yang gede tadi, yang misalnya kelas A dia dalam satu network saja atau dalam satu gang saja dia bisa sampai 2 juta sekian host. Sementara yang kita butuhkan cuma misalnya 15 host aja, itu kan jadinya mubazir atau istilahnya kita membuang-buang IP address gitu kan ya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan yang namanya subnetting. Lah di dalam subnetting ini donat atau pizza yang awalnya 1 penuh, kalau misalnya kita subnet menjadi 4 subnet, ya udah jatahnya kan sama. Kalau di dalam subnetting kan sama. Padahal digeser. Padahal problemnya seperti ini. Misal nih, dalam satu network ini saya bagi menjadi berapa nih? Ada 8 subnet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 subnet. Sementara ternyata diuble-uble di dalamnya itu, di dalam subnet yang pertama dia membutuhkan ada 6 host. Subnet yang kedua dia butuh 25. Yang subnet ketiga malah cuma butuh 2. Sementara di sini saya sediakan ada berapa? 62 kan? Berarti kan masih buang-buang IP. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Paham maksudnya Bu Frans? Jadi kalau di dalam subnetting yang awalnya kenapa sih kita kok butuh subnetting? Karena di dalam single network yang gede misalnya subnet A defaultnya kelas A aja dia butuh 2 juta ya kan, sebanyak itu. Kebanyakan Bu, oke kita bagi-bagi deh. Nah ada istilahnya namanya subnetting. Nah di dalam subnetting ini dia membaginya sama rata. 1 pizza dibagi ber-4 orang. Ya udah sama, jatahnya sama. Nah, tetapi itu akan muncul permasalahan baru ketika ternyata di dalam kotak-kotak tadi yang kita bahas tadi, yang kita bagi-bagi tadi, ternyata beda-beda. Yang di sini ada butuh 6, yang di sini butuh 25, di sini butuh 10, malah di sini cuma butuh 2. Lola kebanyakan kalau misalnya saya menyediakan 62. Nah, itu ada masalah baru di dalam subnetting. Paham maksudnya Bu Frans? Kalau paham, anggukan kepala. Paham Bu, paham. Paham ya? Paham ya? Oke, paham ya. Kalau nggak paham, gelengkan kepala. Paham loh. Antara paham dan tidak paham, anggukan dan gelengkan kepala. Ini jadinya nanti ya. Oke. Nah, paham ya? Paham apa enggak? Paham apa enggak? Belum, Bu. Masih Belum ya? bingung. Oke, saya ulang ya. Jadi gini. Coba ini saya stop share. Gimana caranya stop share? Nah, saya stop share, saya tunjukkan kalau misalnya subnet. Oh, ini kan ada PPT-nya yang lama. Kalau nggak paham bilang ya. Sebentar, saya carikan yang lama. Oh, Bu Frans ada keliru. Nih. Oke, contoh. Nah, nih. Nah, ini kalau di dalam subnet defaultnya kelas A, di dalam satu gang saja atau subnet saja dia, tadi bukan 2 juta ya, 16 juta host. Artinya ada 16 juta komputer di dalam satu gang aja, satu subnet aja. Itu kalau kita menggunakan subnet secara default. Misalnya kita saya cuma mau bikin lab A aja Bu, isinya 30. Kalau kita menggunakan kelas A, maka yang terjadi adalah nanti adalah hosting IP address atau mubazir. Kita buang-buang IP address sebanyak itu. Ya kan? Oke, kita turunin lah jadi kelas B. Ternyata di dalam kelas B dia butuhnya masih 65.000 host dalam satu subnet, isinya 65.000 host. Ternyata kita turun lagi ke kelas C, ada 254, sementara kita butuh cuma 30. Oke, berarti kita nggak bisa pakai subnet secara default. Sebenarnya gini, subnet secara default boleh-boleh saja kalian gunakan. Tetapi kan betapa sayangnya IP address-nya itu kalau digunakan secara, terlalu banyak yang
dihambur-hamburkan gitu loh ya. Kita butuhnya cuma 10, ternyata kita menyediakan 254. Sama seperti misalnya kita mau ngirim sebuah makanan, isinya cuma 1 donat, ternyata kotaknya sak dus aqua, kan terlalu besar, jadinya kan oplok-oplok tuh nanti. Nah sama di dalam IP address juga seperti itu. Nah oleh karena itu kita membahasnya soal subnetting. Nah karena itu kita menggunakan yang namanya subnetting. Nah seperti apa konsepnya subnetting itu? Konsepnya subnetting itu dari yang awalnya single network yang tadi Bu Frans bahas tadi, single network yang besar tadi yang isi 254 atau isi 65.000 atau yang isi 16 juta tadi, kita akan bagi-bagi dengan cara dibagi rata. Jadi subnetting itu dibagi secara rata. Oh saya butuhnya ada 4 subnet nih, atau saya butuhnya ada 4 lab. Oke kita bagi aja 4 lab. Nggak tahu nanti ini isinya berapa, nggak peduli, yang penting tak bagi rata. Sama seperti pizza. Kita butuhnya, oh kita yang makan ada berlima, ya udah kita bagi 5. Ternyata yang satu makannya cuma sedikit, yang satu makannya banyak, jadi kurang. Nah seperti itu. Nah ternyata di dalam subnetting pun juga ada problem. Problemnya seperti apa? Loh, sudah tak bagi rata loh. Jadi setiap kotaknya, setiap subnetnya ini sudah kecil-kecil, tetapi ternyata di dalamnya masih terbagi lagi. Saya cuma butuh 6 kok. Oh, yang ini bilang saya butuhnya 25, saya butuh banyak. Ternyata ini saya cuma berdua. Nah, itu kan akhirnya jadi buang-buang IP lagi. Nah, paham maksudnya sampai sini? Paham? Halo, teman-teman? Paham ya? Oh, dari tadi kalian mantuk-mantuk. Maaf, Bu Frans gak lihat. Ya, saya lagi share screen kalian. Oh ya, paham ya. Kenzo udah paham? Lumayan, Bu. Sudah lumayan ya, oke. Nah, artinya kalau kita subnetting aja kita masih butuh, masih buang-buang. Nah, kita ketemu lagi nih sama istilah baru. Namanya bukan subnetting lagi, tapi namanya adalah VLSM. Nah, ini dia. Variable Length Subnet Mask. Jadi VLSM ini memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengkontrol IP address kalian itu lebih kecil lagi sesuai dengan yang kalian butuhkan. Tadi misalnya ada yang butuh 6, ya udah saya kasih IP-nya 6 aja. Di sini ada yang butuh 25, ya sudah saya kasih 25. Di sini ada yang butuh 2, ya kita kasih 2 aja. Kalau subnetting kan enggak dibagi rata, satu bundaran itu dibagi rata, berapapun dia butuh, entah dia lebih, entah dia kurang, ya pokoknya tak bagi rata seperti ini. Tapi kalau di dalam VLSM, kita bekerjanya menyesuaikan dengan jumlah host yang kita butuhkan, itu VLSM. Nah, seperti ini ya. Jadi perbandingannya, tak naikkan wajahnya Bu Frans. Nah, biar seger lihatnya ya. Oke. Nah, nih, kalau di dalam subnetting, ini dibagi rata. Jadi kelas C yang awalnya /24, isinya total ini adalah 254, kita bagi menjadi 8. Dibagi jadi 8, maka setiap kotak ini isinya adalah 30 host, atau /nya 27. Lihat, ini /nya sama semua nih. Prefix length-nya kan sama semua nih, /27. Nah, ketika kalian bermain-main dengan VLSM subnetting, VLSM ini adalah satu step di atasnya subnetting. Jadi tingkatannya lebih tinggi lagi. Coba lihat, prefix length-nya beda-beda. Ada yang /25, ada yang /26, ada /28. Tapi lihat, bundarannya sama kan? Nah, karena bundarannya sama, artinya sama-sama kelas C. Jumlahnya sama-sama 254. Cuman bedanya, yang ini pizzanya dibagi rata, yang ini pizzanya dibagi sesuai kebutuhan. Jadi saya mau makan paling banyak, oke saya kasih yang potongan paling besar. Aku nggak suka pizza, aku dikit aja. Nah dia dikasih dikit-dikit seperti ini. Aku lumayan suka, ya lumayan nggak suka, secukupnya aja. Ya ini segini. Nah itu namanya perbedaan antara subnetting dan VLSM. Bu, kalau di keseharian kita pakai apa? Yang default subnetting atau VLSM, semuanya tergantung kebutuhan kita. Selama IP-nya itu bersifat private, kita bersifat private itu artinya kita akses secara lokal aja ya, nggak perlu yang sampai keluar-keluar, maksudnya tidak berupa IP publik yang berbayar dengan mahal.
kita bebas aja, kalian mau pakai yang default boleh, kalian mau pakai yang subnetting boleh, atau VLSM juga boleh. Tetapi kalau kalian bekerja di ISP, kemudian kalian mengkonfigurasikan IP public, di mana IP public itu nggak bisa sembarangan diberikan kepada orang, dibuang-buang seperti itu, nggak bisa karena kan berbayar dan mahal, ya kan? Maka kalian wajib harus dan mutlak harus menggunakan VLSM gitu. Tapi sebenarnya efeknya VLSM itu adalah untuk manajemen sebetulnya. Nah, untuk manajemen kalau kalian menggunakan traffic yang besar, menggunakan IP yang besar, masih ingat istilah ada broadcast address? Nah, di dalam broadcast address itu setiap kali dia kalau bekerjanya pakai hub ya, pakai hub itu layer 1. Setiap kali dia mau mengirimkan data, dia akan mengirimkan kepada seluruh port atau seluruh IP yang ada di situ. Kalau misalnya kalian sebenarnya hanya ngirim dari A ke B, tapi ternyata kalian menyediakan IP-nya ada 254, maka sebelum nyampe A ke B, dia harus mengirim dulu dari nomor 1 sampai nomor 254. Itu trafficnya akan besar sekali, bandwidth-nya juga akan besar sekali. Ya kalau yang komunikasi cuma 1, lah kalau ternyata yang komunikasi ini ada 10 orang lagi komunikasi bareng, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti adanya collision data atau bertabrakan, trafficnya bertabrakan, ya kan? Nah, makanya itu namanya broadcast domain ya. Jadi untuk mengurangi adanya collision data ini, kita perkecil aja, kita pakai VLSM. Jadi tujuannya adalah seperti itu. Teman-teman bisa dipahami? Bisa? Kamu Paham ya maksudnya ya. Jadi ada maksudnya kenapa sih kita harus menggunakan VLSM, nggak cuma sekedar ya udahlah daripada nganggur-nganggur kita pakai VLSM aja biar agak ada warnanya, biar agak ada bobotnya lah, kita ngerjainnya tinggal 10 menit. Oke. Gitu ya. Nah, itu perbandingan antara subnetting dan VLSM. Bu Frans kasih contoh lagi misalnya ini dalam bentuk langsung. Kalau dalam bentuk subnetting coba lihat. Ini kan prefix length-nya sama ya teman-teman ya. /28/28/28/28/28. Kalau /28 itu jumlah hostnya berapa? Siapa yang bisa jawab? Gimana, Bu? Kalau /28 jumlah hostnya ada berapa? Ada yang bisa jawab? Masih ingat caranya? Masih ingat caranya? Nggak ingat? Apa yang kalian ingat? /28, cara ngitungnya gimana? Kalau /28 ini porsinya untuk network atau porsinya untuk host? Network ya? Berarti angka 1 atau angka 0? Angka 1. Angka 1. Angka satunya sebanyak 28. 28. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini ya. (24), 25, 26, 27, 28. Sisanya angka? Sisanya angka 0 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini ada 4 ya. Caranya menghitung host gimana? 2 pangkat Y dikurangi 2. Gini kan ya? Angka 0-nya ada berapa, guys? Halo? Angka 0-nya ada berapa? Halo. Ini loh, angka 0-nya ada berapa ini? Maaf, screen sharingnya kok gelap ya? Oh ya? Screen-nya gelap. Screen sharing-nya gelap? Iya, gelap, Bu. gelap. Oh, sorry. Sudah? Nge-lag ya? Masih belum, Bu. Masih belum? Loading. Iya. Sudah keluar? Belum ada. Sudah? Gelap, Bu.
Kok gelap ya? Kenapa ya? Mati lampu kali, Bu. Waduh. Keluar? Sudah. Keluar. Oke. Udah keluar. Oke, kalau slash 28 seperti ini ya. Berarti kalau nyari host kan 2 pangkat Y kurangi 2, ya kan? Ya. Angka nolnya ada berapa? Dapat. Ada 4. Berarti ini 2 pangkat 4 kurangi 2. Berarti ada berapa hostnya? 16. 16 kurangi 2 berarti ada 14 host. 14. Gitu ya? Ya. Ya kan? Nah, ada 14 host. Nah, sekarang kalau misalnya PPT-nya di layar udah kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Nah, kalau misalnya di sini ternyata di sini slash 28 kan butuh 14, ya kan? Tadi kita ngitung 14 ya. Di sini ada 6, di sini ada 25. Yang 6 cukup, yang 25 cukup nggak IP-nya? Cukup, Bu. Nggak cukup ya. Nah, artinya yang 6 bisa cover, 2 bisa cover, 10 bisa cover, 12 bisa cover. Lah yang 25 ini kan nggak cukup. Nggak bisa cover. Kita cuma menyediakan 14, dia butuhnya 25. Jadi yang sisa 11 ini dia nggak dapat IP dong. Nah, karena itu kita pindah ke VLSM. Di sini ada slash 29. Kalau slash 29 berarti berapa? Gampangannya gini loh. Gampangannya gini. IP address itu kan penuhnya kan 32 ya. Ya kan? Ya kan? Ya. Ya. Nah, kalau misalnya IP versi 4 itu kan 32. Lah kalau dia udah dipakai 28, maka sisanya kan berarti ada sisa 4, ya kan? Jadi makanya tadi cara nyari hostnya 2 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, sekarang kalau problemnya di sini adalah 29, berarti hostnya ada berapa? Bisa ngitung nggak? Tinggal? Ada 3. 32 kurangi 29 kan? 3 ya? Jadi hostnya jumlahnya 2 pangkat 3 dikurangi 2. Berarti berapa? 6 ya? 6. Nah, sama kan ya, di sini juga 6 ya. Oke, sekarang kalau kita hitung yang di sini 27, berarti gimana? 32 kurangi 27, berarti 5 ya? 2 pangkat 5 dikurangi 2, berapa nih? Kali 2. 30 ya. Nah, kalau saya butuhnya 25 cukup nggak? Cukup ya. Yang awalnya di sini dia 25 nggak cukup karena cuman slash 28 itu cuman disediakan 14 host. Maka ketika dia diubah menjadi teknik VLSM, di sini dia berubah. Yang awalnya dari 28 ini dia berubah menjadi 27. Sehingga cukup. Dia menyediakan ada 30 host. Ya, paham maksudnya bukan? Karena itu di dalam VLSM, prefix length-nya udah pasti beda-beda loh. Coba lihat. Nah, dia akan menyesuaikan berapa sih kebutuhanmu. Oh, saya butuh 10, ya udah kasih 28. Saya butuh 2 host, ya udah kasih slash 30. Saya butuh 6, ya udah kasih slash 29. Saya butuh 25, oke kita kasih 30 dan seterusnya. Oke, teman-teman, ini waktunya tinggal 2 menit. Coba dari sini paham nggak maksudnya Bu Frans? Paham, Bu. Paham. Ada yang masih belum ngerti? Ada. Ada. Yang di mana? Ada yang masih belum ngerti? Oke. Berarti yang ditanyakan Elsa, kalau prefix length-nya beda, gimana caranya bisa nyambung host satu sama yang lain gitu ya maksudnya ya? Ya,
Iya, Bu. Nah, selama dia berada dalam satu jaringan yang sama, walaupun prefix length-nya berbeda, dia tetap bisa berkomunikasi. Ya, itu kalau masih satu jaringan yang sama. Bu Frans kasih contoh ya, misal kemudian ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan berada dalam satu jaringan yang sama ya, 192 sekian, yang ini juga masuk sekian, yang ini juga 10 titik sekian. Makanya dia bisa bisa saling terhubung. Kalau misalnya dia berbeda, ini nanti pembahasannya akan berbeda kalau misalnya kita udah membahas tentang VLAN. Kita membahas tentang routing. Kalau routing tuh misalnya di sini 10.64, misalnya di sini udah 11.0, di sini misalnya 12.72. Nah, itu kan beda ya IP-nya ya. Nah, kalau range subnetnya sudah berbeda, kita nanti akan membahasnya ke dalam routing. Tetapi selama dia berada di dalam satu subnet yang sama atau berada di dalam satu kotak yang sama, berada di dalam kotak biru semua, mereka bisa saling berkomunikasi. Gitu. Menjawab nggak pertanyaannya, Elsa? Ya, sudah, Bu. Sudah ya. Berarti mungkin dijawab pas pembahasan yang berikutnya di routing. Yes, pembahasan berikutnya di routing. Kalau dia berada, misalnya ini, Elsa, yang kotak biru, kalau dia mau komunikasi yang sama kotak ini, kalau dia tidak di routing nggak bisa koneksi nanti. Misalnya di sini 10.0, di sini 11.0. Kan subnetnya udah beda tuh, iya kan? Subnetnya udah beda. Nah, kalau sudah subnetnya udah beda seperti itu, ya kita harus routing. Tapi kalau misalnya di sini 10.0, tetapi di kotak nomor 2 juga 10.0 juga, 10.x, yang satunya 10.x, mereka tetap saling bisa berkomunikasi karena masih berada dalam satu network yang sama. Tapi kalau udah networknya udah beda, satunya 10, satunya 11, satunya 12, atau satunya kelas A, satunya kelas B, satunya kelas C, ya udah nggak bisa. Kalau langsung komunikasi, mereka harus di routing dulu. Gitu ya, Elsa. Bu Frans, bisa dipahami? Ya, sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama Elsa. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada pertanyaan langsung diinterupsi aja nggak apa-apa ya. Oke, Bu Frans lanjut. Nah, jadi pada dasarnya VLSM itu jatuhnya tidak membuang-buang IP address. Jadi misalnya ini, saya butuhnya 500, ya udah kita kasih aja prefix length-nya besar. Ternyata di sini cuma butuh 50, ya udah prefix length-nya dikecilkan aja. Di sini cuma 20, di sini cuma 200, di sini ada 200, ya mereka akan memiliki prefix length yang berbeda-beda. Itu. Nah, kita pakai coba untuk case study ya. Contohnya gini. Ada sebuah perusahaan, dia terbagi-bagi menjadi beberapa grup atau beberapa divisi. Ada yang grup administrasi, ada yang kerja di grup 1, grup 2, sama sales misalnya. Nah, kalian ini diminta sebagai seorang engineer untuk membuat sistem IP addressing-nya, gitu ya. Nah, Bu Frans akan bahas di sini. Oke, sorry. Nah, oke. Kalau saya tuliskan kan ini, ada perusahaan XX, ada perusahaan XYZ, ya. Dia membaginya menjadi 7 admin. Gini. Dia ada 18 grup 1. Terus ada 9 grup 2. Yang satu lagi ada 5 sales. Nah, oke. Yang dilakukan di dalam VLSM, cara menghitungnya itu sebenarnya, ini sudah saya record belum ya? Oh ya, sudah. Nah, cara menghitung VLSM itu sebenarnya sama persis dengan cara menghitung subnetting. Persis. Cuman kalau masih ingat ya teman-teman, kalau subnetting itu kan mereka Bu Frans sempat bahas dulu, subnetting itu kan ada 2 cara bikinnya. Ada berdasarkan subnetnya atau berdasarkan hostnya, gitu kan?
Nah, kalau di dalam VLSM kita menghitungnya adalah berdasarkan hostnya. Kita langsung fokus ke sini aja, ya. Oke. Nah, sekarang kalau mau dihitung, kalau mau hitung, kita ngerjain yang cara menghitung untuk VLSM. Cara yang paling pertama adalah urutkan dulu siapa host terbanyak, host yang paling banyak. Oke, yang pertama yang saya butuhkan yang paling banyak berapa berarti? 18 orang ya. Berarti grup 1 ya. Oke. Ya. Setelah itu? 9. 9. Grup 2, terus? 7. 7. Oke, admin, lalu 5. 5. Sales gitu ya. Oke, kalau sudah diurutkan, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa prefix length-nya ini. Yuk, dihitung. Jangan lupa rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2, ya. Cari 2 pangkat berapa yang kira-kira hasilnya mendekati 18. Berarti berapa? 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 kurangi 2, 14. Kurang dong IP-nya. Oh iya. Ya kan? Berarti 2 pangkat? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ya. Oke, berarti kekumpul 30 host. Oke, nggak apa-apa. Terus yang kedua, berarti 2 pangkat? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oke, dikurangi 2 berarti berapa? 14 host ya. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Yang ini 2 pangkat? 3. 2 pangkat 3 kurangi 2, 6 jadinya. Kurang kan? 4 lagi. 4 lagi. Berarti jadi 14 host. Ini ya. Yang ini, 2 pangkat? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kurangi 2 berarti 6 host ya. 6. Oke. Nah, penjelasannya Bu Frans tadi masih ingat ya, kalau IP versi 4 itu kan IP versi 4 kan sama dengan 32 bit, ya kan? Ya kan? Bentar, kita geser ke atas. Nah, kalau dia 32 bit, berarti sekarang kita balik, dia butuhnya 5 nih, ya kan? Berarti saya kurangin 32 kurangi 5. Berarti nanti ini pasti bakal jadi slash 27. Bingung? Bingung? Atau gampangannya gini, Bu Frans ganti ya. Dia ada berapa? 5 ya yang dibutuhkan. Berarti jalannya dari belakang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya dikasih network 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Coba hitung ada berapa angka 1 di sini. Ada 27. Ada 27 ya? Sama nggak? Sama. Sama ya? Jadi cara tergampang untuk menghitungnya tinggal dibalik aja. Tinggal 32 dikurangi sama dia butuh berapa. Nah, berarti kalau sekarang Bu Frans yang ini, jadi slash berapa nih berarti? 32 dikurangin? Dikurangin 4. Kurangin 4, berarti jadi slash? 28. 28. Yang ini jadi slash? Sama ya? 32 kurangi 4 sama dengan slash 28. Yang ini berarti jadi 32 dikurangi 29. Dikurangi slash 29. Sampai sini dulu. Teman-teman paham? Paham. Nah, ini yang lain mana nih? Kok nggak ada suaranya? Yang lain paham? Loh, kok cuma tinggal 1 orang? Yang lain mana? Loh. Yang Nando, gimana Nando? Kok tinggal segitu? Ini yang lain mana ini? Hilang ya? Bu, bentar Bu. Anak-anak masih ke belakang sebentar. Oh iya, kayak cewek ya, ke belakangnya bersama-sama ya. Ya ampun. Iya dong. Mau pipis saja berjamaah. Kenapa Bu? Paham ya? Ada apa dan bagaimana Bu? Saya sudah nerangin sampai jelek tadi. Kenzo paham?
Iya. Jeleknya seperti ini. Elsa paham? Nih, bro. Ya Bu, sudah. Sudah. Julio? Julio? Kalau paham, angkat kepala. Paham, Bu. Paham. Oke, Nugraha? Insya Allah paham, Bu. Sejauh ini paham. Oke. Kalau paham, anggukkan kepala semuanya. Paham. Oke. Bu Frans lanjut ya. Yuk lanjut. Satu. Udah, Bu. Sudah. Oke. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, maka langkah selanjutnya ngapain, Bu Frans? Ulang yuk. Ayo. Oke, langkah selanjutnya gimana ya? Sama aja cara ngitungnya, ada wildcard, ada broadcast, ada domain, ada network, ada broadcast, dan seterusnya. Kita hitung dari yang pertama ya. Nah, ini kan butuh yang 18 host dulu nih. Kita hitung tadi kan /27 ya. Nah, ini sama ya. Kita hitung wildcard-nya. Nih, Bu Frans akan ngambil yang salah satu aja. Oke, yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 yang 18 host. Tadi berapa? /27 ya. Kalau /27 berarti ini kalau misalnya Bu Frans ganti menjadi subnet mas berarti berapa? 255 berapa nih? Ada yang bisa hitung nggak? Ini berapa? 128, ini 64, ini 32. Berarti berapa? 128 tambah 64, 291 tambah 32. 224. Nih ya. Berarti kita cari dulu wildcard-nya. Gimana cara wildcard kemarin? 255 dikurangi sama 224 di sini ya. Oke, jadi ketemu berapa? 0 0 0 1 3. Sampai sini paham? Keluarkan suaranya karena Bu Frans nggak bisa lihat wajah kalian. Paham? Bu. Oke. Kalau sudah ketemu wildcard-nya, maka yang dilakukan pertama adalah mencari network address. Caranya gimana? IP-nya tadi berapa? Belum lihat ya IP-nya ya. IP-nya tadi mintanya 192.168.10.0. Misal, ambil segitu ya. Oke, kita ambil IP-nya, berarti network address-nya sama dengan 192.168.10.0. Diapain? Ditambahin sama wildcard 0 0 0 31. Setelah ini ditambah, jadilah apa namanya? Alamat broadcast 192.168.10.31. Makanya di sini hostnya adalah 10.1 sampai 10.30. Jumlahnya sama nggak dengan ini? Cek. Sama ya? 30 ya? Nah, yang membedakan adalah ini nanti. Selanjutnya kan dia minta ada 9 host nih, ya kan? 9 host. Maka dia akan berubah di sini jadi /28. Nih ya. /28 ya. Oke. Nah, yang di sini nanti nulisnya adalah ini /27. Yang ini nanti ngitung wildcard-nya sendiri lagi nanti. Jadi 255, 255, 255. Jadi berapa ngitungnya? Nah, tak tunjukkan di sini aja biar cepat. Nah, ini ya. Jadi 240 kan? Ketemulah wildcard-nya. Dari mana Bu 240? Ini dijadikan biner. Sama ya, cara ngitungnya sama persis. Ya. Terus kalau udah lah yang awalnya di sini 31, oke? Maka begitu masuk di subnet yang kedua, ya kelanjutannya, maka di sini menjadi 32. Paham maksudnya Bu Frans? Ada yang bingung? Paham ya? Masih paham ya? Oke, makanya di sini 128. Seterusnya sampai ketemu hasilnya. Nah, seperti ini. Dia masih tetap 10.0
Cuman bedanya di sini 27, ini 28, 28, ini 29. Tapi mereka semua masih berada dalam satu subnet yang sama. Gitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Bu Frans cuma mau ngajar itu sih hari ini, VLSM aja. Kalau kalian udah paham apa itu subnetting, maka VLSM nggak berat sebenarnya. Itu cuma kelanjutan aja. Ada yang masih bingung? Nggak bingung? Masih aman? Bu Frans akan ajarkan satu kali lagi supaya nggak bingung. Ini terakhir. Oke, kita ajarin yang terakhir. Nggak bingung, Bu? Nggak bingung. Nggak bingung. Tapi nanti kalau udah ketemu soal, apa ini nggak ngerti. Oke, contoh. Saya yang nulis, kalian nanti yang jawab ya. Ada perusahaan ABC, IP-nya pakai 10.10.10.0/24. Ini ya. Nah, dia terbagi menjadi 25 host. Bentar ya, masih ngajar soalnya. Oke ya. 25 host, kemudian ada yang butuh 40 host, ada yang butuh 30 host. Oh, jangan 30 deh. 12 host aja. Oke. Kalian diminta untuk mengatur ini. Gimana caranya? Langkah pertama yang harus dilakukan? Mengurutkan dulu yang Oke, paling diurutkan besar dulu. ke kecil. Yang paling pertama siapa berarti? 40, 25 sama 12. 25 sama nih. Bu Frans start dulu dari yang 40 host ya. Ya. Oke, 40 host. Berarti 2 pangkat 2 apa? 6. 2 pangkat 6. Oke, 2 pangkat 6 kurangi 2. Berarti berapa? 62. 62 host. Oke, karena 2 pangkat 6 berarti dia berapa nih-nya? Slash berapa? S26. Cara ngitung slashnya gimana? 32 kurang. Kurangi 6. Berarti slash 26 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 24, 25, 26. Ya kan? 6. 1, Ya. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ketemu berapa ini? 255, 255, 255. Ini berapa? 192. Oke, 192. Oke, yang kita lakukan ngapain? Nyari will cut. WC. Ini ya. Cut. Oke. Iya, iya. Oke. Gimana caranya? Full dikurangi ini ya. 19. Berapa nih berarti? 3, 6. Ya. Ya. Terus yang selanjutnya ngapain? Nyari network ya. Networknya ngambil IP-nya dari mana? Dari Yang awal ya. yang awal, yang titik 0. 10, 10, 10, titik 0 ditambahin sama will cut 0, 0, 0, 63. Ketemulah IP broadcast. IP broadcast. Berarti jadi 10, 10, 10 titik 60. Berarti host address-nya berapa? 10.1 sampai 10.62. 10.62. Oke, udah ketemu sekarang. Ini slash berapa tadi? Slash berapa? 26 ya? 192. Oke. 126. Nomor 2. Kita nyari apa? Sebentar saya tutup dulu, berisik soalnya. Wah, betul. Zo. Oh ya. Gak apa-apa. Lanjut. Ya, lawan Mbak Is. Berapa host? Yang 25. Oke, 5. 25 host. Berarti 2 pangkat
2/5. 2/5. Oke, berarti 30. dia slash 32 kurangi 27. ya, berarti slash 27 ya. Oke, Ya. berarti berapa nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Gini ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Berarti jadi berapa? 255, 255, 255. Ini berapa? 224. 224. Betul. Build cut-nya jadi berapa? Saya hitung buncutnya aja ya. Ya, Ya. 55 kurangi 224. Berapa nih berarti? 31, 31. 31 ya, berarti 0, 0, 0, 31. Gini. Oke? Iya. Oke. Ya. Network address-nya. Lanjutannya ini ya. Lanjutannya ini ya. Berarti berapa? 10, 10, 10. 6. 64. Terus diapain? Ditambahin sama build cut. 0, 0, 0, 3, 1 ya. Betul. Oke, ketemulah broadcast address 10, 10, 10. 95. Betul. Ketemulah host address-nya berarti start 10.65 sampai 10 sampai 10.95. 9 95. 945-nya kan nggak boleh diambil lagi. Slash 27. 27. Terakhir 12 host. Gimana? Berarti 2 pangkat. Ya. 2/4. 2 pangkat 4 kurangi 2 berarti jadi 14. 14. Berarti slash 32 dikurangi 4 ya. 4. Slash 28. 28. Berarti ketemu tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh agak 4, 5, 6, 7, 8. Tuh agak 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4. Gini ya. Tuh 2, 3, 4. Berarti jadi berapa hitungnya? 255, 255. Berapa nih? 240. 240. Oke, lanjut nyari apa? Build cut ya. Ya. 255 kurangi 240. Jadi berapa? 15 toh? Nah, Ya. network address-nya berarti jadi berapa nih sekarang? Awas kelanjutan ya. 96. 10 betul. 10.96. Terus build cut-nya berapa ini? 00015. Berarti ketemulah broadcast address-nya berapa? 10. Ini berapa? 11 dengan 1 berarti 11 ya. Ini ya. Ya. Dan hostnya ketemu berarti 10 titik 97 sampai 10 titik 10. 110 slash 2. Selesai. PLSM sudah selesai. Ya selesai. Paham? Paham. Paham. Ada yang mau tanya teman-teman? Izo. Nah ini teman-temannya hilang ya. Pokoknya saya bilang yang on cam sampai akhir dia yang absen berarti. Oke. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Belum ada. Belum ada. Saya bilang gitu baru dinyalain kan? Iya. Oke. Nah, Sekarang sebentar. Tadi internetnya Bu ngelek-ngelek Bu. oh Matematis. ngelek-ngelek gitu. Oke. Unstable. Nah ini aja sekarang Bu Friends ngelek Bu. Masa? Bu Friends, halo. Halo. Iya, Bu. Halo. Bu Friends. Halo, tapi di belakangku tuh masih Itu kan aman. bercanda loh Bu. Ya, bisa. Ya memang kita sudah bercanda. Beneran nih Bu. Oke. Mata-mata Bu. Mas Haris jangan senyum terus, Mas. Gak capek lah. Emang gini ya, Bu? Ngelek Bu. Senyum terus Bu di sini. Iya Bu.
Oke. Nah, Tuh. teman-teman, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, Masih aman. biar kalian nggak lupa, tak kasih jackpot ya. Ya. Yo. Ya. Sudah lihat? Sudah, Bu. Tuh. Apa itu apa? Nah, Bye. enak aja kasih yang gampang-gampang. Saya kan tahu kalian kan bener-bener kualitasnya tuh level IQ-nya itu udah di atas rata-rata, ya kan? Jadi Bu IQ-nya. Kami IQ-nya Bu. Terkubur Bu dan Bu. Terkubur. oke, ini buat latihan ya, buat latihan. Mau ngerjain sendiri-sendiri boleh, mau ngerjain bareng-bareng sama temennya boleh, terserah. Pokoknya kalian ngumpulin ke saya dalam bentuk tulisan tangan ya. Difotoin cepret, kirimin ke Bu Frans. Terakhir minggu Ya. depan nggak, Bu? Kenapa? Terakhir minggu depan. Ayo mau ngumpulin nggak? Bentar, sebelum kapan ngumpulinnya? Ini Bu Frans terangin dulu. Jadi ini kan ada yang 450, ada yang 186, ada yang 430, ada yang 300. Tapi jangan lupa ini juga dihitung loh. Antara ini sama ini satu link. Berarti ada berapa host ini? Router ini sama router ini. Berarti ada 2 host ya. Ini nanti dihitung. Dari sini ke sini nanti dihitung 2 host juga. Ini ada 2 host juga. Ini ada 2 host juga dan seterusnya. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham ya. Nah, jadi hati-hati setiap garis ini ada fungsinya. Artinya kalau misalnya ini nggak kalian hitung IP-nya lah, terus ini mau komunikasi gimana? Nggak bisa. Jadi setiap ada garis ini harus ada IP-nya. Jangan lupa VLSM selalu diurutkan dari IP yang jumlah host yang paling besar. paling banyak atau paling besar. Oke, nanti tak share ya di ini. Oke, yuk, kapan mau ngumpulin? Kapan? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan paling Ya. kalian kerjainnya ya beberapa jam sebelum kuliah kan? Ya kan? Akal-akalan aja. Nggak tahu. Ya wis, minggu depan ya. Jadi komputermu Bu. Ya. Ya, Ya, minggu Bu. depan ya. Cepet play Ya, Bu. Oke, minggu depan jam Jam Sebelum kuliah pas. Sebelum. Demi cintaku minggu depan sebelum kuliah, oke? Oke. Ya, Bu, siap. Kuliahnya kan 9.30, berarti terakhir ngumpulinnya jam 9.29. 30. Oh, lelak wis kuliah nek 9.30. Kan sebelum kuliah. Berarti terakhir ngumpulinnya minggu depan jam 9.29. 29. 9.45. Kumpulnya jam Sentil online nih. Bil, kan atau di e-learning, Bu? kenapa? Kumpulnya. Kumpulkannya kenapa? Japri Bu Fran atau di e-learning? E-learning aja. Tapi tulisan tangan ya. Cara ngerjakannya sama seperti cara Bu Frans tadi nulisnya satu persatu. Oke? Sama seperti pada saat Bu Frans ngerjakan ini tadi. Oke? Oke. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Hari ini materinya cuma VLSM, minggu depan kita mulai belajar praktek ya. Pakai Cisco, pakai tracer. Oke? Oke. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pagi hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa kuisnya. Kita ketemu minggu depan. Siap. Selamat pagi. Siap, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama.